Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Sebenarnya gue nggak mau bahas berita ini, boy. Ini gue udah tahu berita ini dari lama sebenarnya. Cuma karena gue ngerasa ini bisa jadi faktor yang memecahkan kita ya, para fans timnas yang waras. Bung Toel gak diajak. Cuma karena banyak dari kalian yang minta nih, bang bahas TV One bang. Mari kita bahas. Ini kalau lu cari di IG-nya TV One itu udah hilang boy beritanya boy. Jadi TV One tuh menggunakan clickbait yang bilang bahwa JITSES mengumpulkan pemain tanpa staf pelatih dan menggunakan kalimat kalau itu adalah bukti bahwa pemain udah nggak percaya sama Sintayong. Kan kalau misalnya kayak gini jadi memunculkan persepsi yang salah ini. Udah tahu kemarin lagi gara-gara kita kalah lawan raja terakhir ya, nggak sedikit fans timnas itu udah mulai goyah nih sama Sintayong. Ditambah lagi manusia ini itu diundang terus di TV One. Gue sih ada pertanyaan ya, ini ada apa sih sebenarnya, ada apa sih? Kalau misalnya masalah rating, masalah exposure, ya fine-fine aja gitu. Cuma kan tahu sendiri ya, kalau misalnya orang-orang di Indonesia mayoritas itu cuma baca judul doang dan nggak mau menelusuri kebenaran dari berita yang dibawain. Dan editor atau penulis dari berita ini itu udah ketahuan kok siapa. Dan gue nggak mau gue tampilin di sini ya, nggak enak juga. Kalau gue udah tahu rasanya diviralin boy. Jadi gue harap ya buat para media-media, terserah mau bahas apapun, terserah mau clickbait apapun, tapi tolong jangan ganggu timnas kami, tolong. Ini satu-satunya hiburan yang gue pribadi bisa nikmati dari negara ini ya. Itu yang bikin lucu. Masa seorang kapten timnas kumpul pemain tapi tidak diketahui sama pelatih. Itu kan satu kekonyolan yang hakiki kalau terjadi seperti itu. حكم قدام عينك حكم يعني يا اخي مكواي الملعب مطر والارضيه لك عليها وقرارات لك عليها. Nah ini streamer dari Arab Saudi, mereka tidak percaya ini. Tidak, itu harusnya penalti, kenapa tidak penalti gitu. والكوره دخلت الباب واحنا كان المفروض في بلنتي. Mereka tidak terima itu gol pertamanya Marcelino. Mereka bilang itu tidak sah itu. Menyakiti Indonesia di injury time. Bahrain lalu 2 kali tersakiti di injury time. Mampus. Percaya karma atau tidak, tapi yang jelas itu sakit. Setelah China mencetak gol kemenangan di menit ke-90 plus 1, gantian Australia mencetak gol di menit ke-90 plus 6. Kemenangan yang sudah di depan mata buyar, skor berakhir imbang 2-2, persis seperti apa yang terjadi saat mereka hadapi Indonesia. Cuma bedanya sekarang gantian mereka yang tersakiti. Next lawan Jepang yang mana itu berat, lalu bertandang hadapi misi balas dendam Indonesia. Jika di 2 laga berikutnya Bahrain raih minor result, mental sudah pasti kena. Karma itu ya pasti ada buat mereka. Karena lucu sih mereka. Waktu lawan Cina itu mereka sudah sempat kasih gol, cuma dianulir sama VAR. Nah, habis itu Cina cetak gol penentu kemenangan. Habis itu mereka lawan Australia itu sebenarnya mereka sudah unggul 2-1. Itu gol keduanya Bahrain itu gol cantik sebenarnya. Tapi di menit-menit terakhir Australia itu keren, bisa kasih sama kedudukan jadi 2-2. Jadi sebenarnya Bahrain ini setelah mencurangi Indonesia, mereka itu dapat karma teman-teman. Jadi sekarang mereka itu sepertinya ada di peringkat paling bawah kalau saya tidak salah teman-teman. Jadi mereka ini kena karma habis-habisan. Nah, dia punya pemain nomor 8 yang ini. Nah, ini yang ada tanda panah ini, dari kursor saya ini suka diving sekali dia teman-teman. Ngeri dia ini. Dia hampir setiap pertandingan lawan Arab, lawan Australia, lawan Indonesia, lawan Cina, dia suka diving, ngeri dia ini. Apalagi kalau sudah di kotak penalti, ngeri dia ini. Hobi diving dia ini. Jadi memang kena karma si Bahrain ini. Ada yang namanya satu pemain yang namanya Eliano Reinders yang main di Zwolle di tim utama, bukan tim kedua, tim utama. Di divisi 1 utama, divisi 1 di atasnya Ivan Yaner agak dimasukin. Masa iya dia kalah kualitas sama Hoki, sama Egy, sama Witan? Nggak make sense. Penjelasan. Itu juga pertanyaan kita semua begitu. Kenapa Eliano Reinders tidak dikasih masuk begitu? Bahkan untuk
cadangan untuk bermain menggantikan pemain lain pun tidak dimasukkan sama sekali. Jadi camat malah dia itu datang jauh-jauh dari Belanda, dicoret 2 kali jadi camat lawan Arab Saudi. Itu kan ya agak menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kan ya sudah dijawab sama STY bahwa dia itu belum bagus begitu untuk masuk ke skuadnya timnya STY gitu kan. Tak terima disebut negara tak aman oleh Bahrain. Erick Thohir akan mengundang FIFA dan AFC pada laga Indonesia versus Bahrain di GBK. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berencana mengundang AFC dan FIFA untuk menyaksikan langsung pertandingan di Stadion GBK melawan Bahrain. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang aman setelah Bahrain Arab pulang saja kok aman-aman Arab itu. Kenapa Bahrain harus takut? Indonesia tidak kondusif bagi tim nasional mereka. Kami ingin mengundang FIFA dan AFC untuk datang langsung ke sini, melihat bahwa negara kita aman dan bukan negara terbelakang. Kita sudah membuktikannya saat melawan Arab Saudi dan Jepang. Iyalah. Supporter mereka aman-aman saja, ujar Erick. FIFA dan AFC harus melihat fakta sebenarnya, bukan terpengaruh opini lain. Kalau kemarin supporter marah karena dicurangi itu wajar. Tak terima disebut negara tak. Itu kan bermain di negaranya mereka. Marah wajar karena dicurangi gitu. Iya kan? Kemenangan sudah di depan mata, wasitnya itu wasit yang ya lucu, wasit yang BGST kan. Makanya semua supporter Indonesia itu marah. Jadi wajar kalau mereka lampiaskan. Mau lampiaskan di mana coba kalau bukan di media sosialnya mereka? Iya kan? Kan tidak mungkin main pukul-pukulan sama supporternya mereka, kan tidak mungkin itu. Sinteyong di ujung tanduk atau timnas juga dalam posisi yang kritis, ya. Sintayong di ujung tanduk, lu tuh di ujung tumpeng kayak telur ditusuk. Besok apa aja gaya mainnya taktikalnya? Parkir bis. Kalau kemarin parkir bis aja bisa menang 2-0, gimana kalau Sintayong terapin strategi menyerang? Bisa-bisa 17-0 tuh kita cetak gol. Lagian menurut saya mendingan parkir bis sih daripada parkir pemikiran ya. Ya namanya parkir kan kendaraan di situ-situ aja tuh, nggak berubah. Nah kalau parkir pemikiran, itu pemikirannya juga di situ-situ aja, benci terus. Jadi kalau Sintayong punya malu, mundur saya bilang. Kalau Sintayong punya malu, mending mundur. Nah situ kalau punya malu, mending diem. Mungkin Bung Toel ini belum tahu kalau bisa live TikTok, bisa main PK-PK di TikTok, jadi nanti bisa minta tap-tap layar dari teman-teman penonton. Nah di situ bisa disawer juga tuh Bung Toel, jadi nggak rusuh terus. Ada kegiatan live di rumah, bisa datengin cuan di rumah. Ya kalau misalkan dia suruh STY diganti, memangnya Toel yang mau ganti STY kan tidak mungkin. Saya lebih begini karena apa? Karena sejak semalam gelombang serangan itu juga menyerang. Sebetulnya saya nggak terganggu lah dengan buzzer atau apapun namanya penyembah STY. Tapi kalau ke anak, ke putri saya sejak semalam itu buat saya pengecut. Saya boleh menangkis segala macam. Lo beda-beda aja gitu loh. Saya apresiasi menangnya apresiasi gitu loh. Tapi saya juga bisa analisis insight-nya bisa. Gitu loh. Ya. Kan seperti itu. Beda-beda aja. Tapi kalau beda kemudian nyerang, menurut saya Anda pengecut. Tapi kalau nyerangnya putri saya, Anda pengecut luar biasa. Siapapun itu. Iya betul, maksudnya ya terserah kalian mau beda pemikiran dengan Toel atau apa terserah, tapi jangan serang keluarganya begitu, serang juga narasinya begitu. Apa yang dia kasih itu kalau misalkan tidak sesuai dengan fakta ya serang begitu. Bukan serang keluarganya, serang anaknya, itu sudah di out of the box begitu. Itu bukan lagi soal sepak bola, itu bisa jadi nanti ancaman, itu kriminal itu teman-teman. Jadi jangan seperti itulah. Main pulang, salah satu ciri khas dari Kevin Verdonk. Gak banyak ngomong. Pokoknya buktiin aja terus. Luar biasa banget, sumpah. Gue sangat bersyukur akhirnya Indonesia punya pemain yang luar biasa seperti Kevin Verdonk. Cara mainnya, karakternya mirip banget sama Carvajal, mirip banget. Dan gue yakin gue bukan satu-satunya orang yang bilang hal serupa. Salah satu mungkin pemain yang paling konsisten yang ada di timnas Indonesia saat ini, Kevin Verdonk. Momen dia ngelawan Arab Saudi kemarin itu luar biasa banget, sumpah, luar biasa banget. Sejak dia debut itu belum ada yang ganti posisinya dia begitu, karena memang dia bagus ini orang. Itu asis dan hampir cetak 1 gol. Dan lu tahu di akhir laga ada momen yang bikin gua terharu sekaligus bangga banget. Ada momen di mana kaki dia kram, bukannya jatuh tidur di lapangan, dia malah berusaha terus untuk lari untuk bisa kembali lagi bantu pertahanan. Gila banget, sumpah. Habis bantu pertahanan nyerang lagi kan begitu. Luar biasa, Carvajal Verdonk. Ngeri dia. Ini contoh-contoh pemain yang tidak banyak omong.
Datang kerja pulang kan begitu. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat Gelora Bung Karno meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Sekarang banyak yang dukung Indonesia, apalagi dari Malaysia itu. Rata-rata mereka dukung Indonesia gitu. Breaking news guys. Ya, salah satu TV nasional memberitakan tentang timnas Indonesia dengan berita seperti ini. Jack Iddes kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Coach Sintayong. Aduh, blunder ini mah blunder. Dan kalian tahu guys, langsung dibalas di kolom komentar oleh Coach Nova Arianto. Coach Nova mengatakan jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda karena meeting itu juga atas permintaan Coach Sintayong. Nah, makanya kemarin yang sudah terlanjur TV One mana ini? Lebih baik. Dan kalau nggak salah TV nasional ini juga sering mengundang salah satu pengamat sepak bola yaitu Bung T. Dan bahkan Bung T ini juga nge-like postingan dari TV nasional ini. Jadi gini ya guys, harusnya salah satu TV nasional ini tidak membuat berita yang sifatnya memecah belah fans timnas Indonesia. Karena seperti yang dibilang Coach Nova Arianto di komentar bawah ini, hal yang dilakukan oleh Jack Iddes ini mengumpulkan semua pemain timnas itu udah seizin dari Coach Sintayong. Jadi bukan karena krisis kepercayaan kepada Coach Sintayong, melainkan ini salah satu inisiatif dari Jack Iddes sendiri untuk membakar semangat para pemain timnas Indonesia. Ya, meskipun postingan ini sekarang udah dihapus, semoga hal ini tidak terulang lagi ke depannya. Kalau menurut kalian gimana guys melihat berita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin TV One sengaja gitu. Editornya sengaja tulis berita begitu supaya ratingnya naik, exposure-nya dapat. Tapi kenapa dihapus begitu? Karena kan tidak betul kalau JIT itu kumpulkan pemain tanpa staff gitu kan. Tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin sekelas tim nasional, ini tim nasional men, bukan Tarkam, bukan klub amatir, iya kan? Itu sekelas tim nasional kalau kapten kumpulkan para pemain tanpa sepengetahuan pelatih, itu kan bisa jadi satu ya masalah juga gitu. Kenapa tidak percaya pelatih? Tapi kan ini Coach Nova sendiri bilang kalau itu anjuran dari STY begitu, silakan kumpul pemain. Mungkin saja kan mereka bicara di sana tentang bagaimana cara lawan Arab Saudi, harus bermainnya seperti apa, iya kan? Jadi harus pikir positif gitu. Jangan kita bilang krisis percaya terhadap STY. Bagaimana orang mau krisis percaya terhadap STY? Kok sekarang dia pelatih kepalanya kan begitu sebenarnya. Ide siapa itu yang mengumpulkan pemain? Dengar nih. Oh kan memang peran kapten kita ini memang luar biasa, nggak ada duanya ini. Dia mengumpulkan pemain sebelum lawan Arab itu. Mungkin saling memotivasi, membuat semangat, mungkin juga bantah-bantahan biar kompak gitu, biar semangat gitu. Baru ini kita punya kapten bisa ngumpulin semua pemain tanpa pelatih, tanpa staff. Bisa merangkul, saling mengisi hati ke hati. Salut sama Bang Jai, kapten terbaik Indonesia. Siapa yang setuju? Detik-detik golnya Marcelino. Menangis tuh Al-Bulahi itu. Menangis dia, pulang dia dengan menangis itu. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di laga penutupan tahun 2024 kemarin ini guys, di ronde ketiga memang betul-betul momen yang gak akan pernah kita lupakan. Selain kemenangan, kita juga banyak mengukir sejarah di sana. Tapi untuk kali ini gua nggak akan bahas tentang jalannya pertandingan guys. Khusus untuk video ini gua akan apresiasikan untuk Kelvin Verdong guys, si manusia 3 paru-paru. Oke, let's go. Kelvin manusia tidak tahu capek. Pemain tangguh kepunyaan Indonesia yang punya darah keturunan dari Aceh ini mempunyai semangat juang yang benar-benar luar biasa. Gua rangkum aksi-aksinya dia di lapangan sebagai bentuk apresiasi gua terhadap Kelvin Verdong guys. Oke, enjoy guys. Front of you, Kelvin Verdong. Dia datang kerja pulang selesai gitu, bermain, datang bermain pulang gitu, tanpa banyak omong.
bermainnya dari depan belakang ke depan, bantu serangan, ngeri kita. Kita bersyukur dapat Calvin Verdong gitu. Ya, katakanlah waktu itu Belanda yang dapat, dia mungkin lini belakangnya Belanda juga. Itu gila ada Calvin Verdong ya teman-teman. Inilah momen ketika BFA Bahrain secara terang-terangan mengatakan, lebih baik kami kalah 0-3 lewat WO daripada harus bertandang ke Indonesia. Mereka juga menegaskan, jika FIFA tetap menggelar pertandingan di Jakarta, besar kemungkinan kami akan memilih WO. Pemain dan staf kami jauh lebih berharga daripada hanya mengejar 3 poin. Ya syukurlah kalau mau kalah WO gitu. Dengan senang hati Indonesia terima begitu. Posisinya sekarang Indonesia ada di posisi 3. Nah kalau misalnya kita menang lawan Australia nanti Maret, terus kan kita main home lawan mereka tidak datang, ya syukur. Persetan mereka mau tidak datang kan kita bisa menang WO. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen soal sepak bola kita. Jadi ya, semakin ada perkembangan, dan kita lihat kemarin terakhir Indonesia menang lawan Arab Saudi 2-0. Dan saya pikir itu satu kemajuan untuk kita, di mana ini kemenangan pertama untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan kita dapat 3 poin. Sekarang ada di urutan ketiga, nanti Maret lagi bermain yang untuk putaran kedua lah. Ini kan putaran pertama, jadi putaran kedua nanti kita akan lawan Cina. Pertama away dulu ke Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, baru terakhir lawan Jepang teman-teman. Nah di sisa 3 pertandingan ini di tahun depan harus sapu bersih, harus menang. Mau lawan Australia, mau lawan Bahrain di kandang, lawan Cina di kandang, itu harus menang. Kenapa tidak hitung lawan Jepang? Karena lawan Jepang ya itu di kandang kita saja kita sudah dibantai habis-habisan 4-0. Apalagi kalau kita bermain di kandangnya mereka, pasti kita ya yakinlah kita kalah di sana. Ya kalau bisa ya imbang gitu. Karena kalau kita bisa dapat 9 poin nanti, kita bisa lolos teman-teman. Walaupun kita mungkin lolos lewat jalur playoff tidak apa-apa. Dan ya semoga menang lah, sisa 3 pertandingan itu menang, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina. Apalagi lawan Bahrain dan Cina itu wajib hukumnya kita kasih kalah mereka supaya kita bisa jaga posisi lah, bisa ada di urutan 3 teman-teman. Dan semoga itu bisa ya bermain positif seperti waktu lawan Arab teman-teman. Jadi kita berharapnya seperti itu, dukung saja timnas seperti apa, lupakan Bung Towel. Yang tidak mendukung juga tidak masalah, yang penting kita yang waras dukung terus. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.